Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Saya Ronald Mali SSTP NDH 01 Kepala Kecamatan Teonila Serua, Kabupaten Maluku Tengah. Saya peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 8 tahun. Dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dan susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur dengan regulasi agar proses-proses dimaksud dapat berjalan dengan maksimal. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Karena perencanaan desa merupakan tahapan pertama dari pembangunan desa dan merupakan hal yang bersifat strategis. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka pemerintah juga telah menyalurkan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Proses perencanaan di desa terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat di desa. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka regulasi tentang pedoman pembangunan dan pemberdayaan di desa mengalami perubahan dari sebelumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Perubahan yang sangat mendasar adalah bahwa arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa harus berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan desa yang bertujuan untuk mewujudkan 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa yang berkualitas, 5. Keterlibatan perempuan desa, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan. 8. Pertumbuhan ekonomi desa merata. 9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. 10. Desa tanpa kesenjangan. 11. Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. 12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 13. Desa tanggap perubahan iklim. 14. Desa peduli lingkungan laut. 15. Desa peduli lingkungan darat. 16. Desa damai berkeadilan.
17. Kemitraan untuk pembangunan desa. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Adapun SDGs desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa, badan pemusyawaratan desa, dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan desa serta program dan atau kegiatan prioritas pembangunan desa. Karena pencapaian tujuan SDGs desa telah diatur untuk dapat dicapai pada bulan Desember tahun 2030. Untuk mengoptimalkan pembangunan desa, maka tahapan pembangunan desa juga mengalami perubahan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa berubah menjadi pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Berdasarkan hasil evaluasi 8 tahun penyaluran dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015 sampai saat ini, ternyata masih banyak terdapat persoalan-persoalan penting di desa yang belum tertangani seperti kemiskinan ekstrim, kasus balita stunting dan gizi kurang, kurangnya akses terhadap air minum yang sehat, serta masalah-masalah sosial lainnya. Setelah dianalisis, ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya pengelolaan pembangunan di desa adalah belum optimalnya proses perencanaan desa. Hal inilah yang menyebabkan program dan kegiatan yang dihasilkan masih belum bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar yang menjadi prioritas desa. Untuk itulah, maka dianggap perlu melakukan pembenahan melalui aksi perubahan optimalisasi perencanaan desa untuk efektivitas pembangunan dan pemberdayaan. Sebagai implementasinya, maka disusunlah pedoman praktis yang digunakan untuk menjadi panduan bagi proses perencanaan di desa, sekaligus memfasilitasi proses perencanaan di desa dengan harapan agar proses perencanaan yang selama ini belum berjalan secara baik bisa dioptimalkan untuk menghasilkan program maupun kegiatan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Adapun perencanaan desa yang dilaksanakan sesuai pedoman yang disusun berdasarkan regulasi yang berlaku adalah 1. Pembentukan tim penyusun rencana kerja pemerintah desa. 2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa. 3. Pencermatan ulang rencana pembangunan jangka menengah desa. 4. Penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah desa dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa. 5. Musyawarah pembangunan desa, pembahasan rancangan rencana kerja pemerintah desa. 6. Musyawarah desa, pembahasan dan pengesahan rencana kerja pemerintah desa. 7. Sosialisasi rencana kerja pemerintah desa kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum pertemuan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Saya Dr. Anda Silviana Matemu, MSI, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdah Kabupaten Maluku Tengah, sangat mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8 tahun 2023 atas nama Ronald Won Malik, SSTP, dengan judul Optimalisasi Perencanaan Desa untuk Efektivitas Pembangunan dan Pemberdayaan. Semoga aksi perubahan ini membawa perubahan dalam perencanaan negeri demi kesejahteraan masyarakat dan negeri-negeri di Kecamatan TNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam.